Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya saya rakit PC pakai prosesor Intel. Terus di komen nih, jangan Intel terus dong, AMD juga. Padahal banyak rakitan PC murah saya pakai prosesor AMD juga. Mungkin lupa scroll kali ya. Berdasarkan banyaknya permintaan subscriber yang jumlahnya jutaan dalam mimpi, minta rakitin PC pakai prosesor AMD. Kayaknya berasa nggak pantas ya pakai bahasa Inggris. AMD aja deh, biar nggak belepotan. Saya persembahkan nih rakitan PC AMD 5600G. Namun sebelum lanjut menonton, buat yang baru singgah ke channel ini, jangan lupa kenalan dengan channel ini dengan cara subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Dengan begitu kalian membuat channel ini makin semangat membara menggapai cita-cita. Amin. AMD Ryzen 5 5600G 3,9 GHz up to 4,4 GHz 6 core 12 thread. Prosesor kece dari AMD ini punya kelebihan di kemampuan gaming onboardnya. Dan gak beda jauh dari Intel, AMD yang ada onboardnya ada huruf G di belakangnya. Kalau Intel itu tanpa embel-embel F di belakang serinya. Nah, prosesor ini dijual di rentang harga 2,6 juta rupiah. Asus Prime A520MK. Motherboard ini tergolong murah meriah di kantong. Harga barunya di bawah 1 juta rupiah, kurang lebih 900 ribu rupiah. Biar kata murah, cukup lengkap fitur yang dibawanya nih. Sayangnya untuk dukungan prosesor motherboard ini nggak support seri APU maupun Athlon, cuma Ryzen seri 3000 ke atas. Yang 2000 series nggak disupport. Tapi saya pernah coba nih Ryzen 5 2400G di motherboard ini. Ternyata bisa. Tim Tickrate 16GB DDR4 dual channel 3200 MHz. Buat maksimalin kemampuan onboard AMD ini, kita pakai RAM 16GB dual channel dengan kecepatan 3200 MHz. Harga RAM ini nggak nyampe 900 ribu loh untuk barunya, di kisaran 880 ribu rupiah. Tim MP33 M2 PCI Express 256GB. Biar booting Windows makin ngebut, kita pakai SSD satu ini. Ya biar kata nanggung kapasitasnya. Kedepannya kalau mau upgrade, tinggal tambah hard disk atau SSD ukuran 4TB misalnya. Harga SSD M2 NVMe 1 ini di kisaran 400 ribu rupiah. Cukup murah meriah loh. Deepcool PF 400 watt. Buat neken budget kita pakai power supply entry level. Yap, kedepannya tetap kalian bisa upgrade VGA sekelas RX 6500 XT atau Nvidia GTX 1650 Super. Pakai power supply satu ini. Harga barunya itu cukup murah ya, di kisaran 480 ribu rupiah. Aerocool Hex Foam. Biar kelihatan PC yang lumayan mahal, kita pakai casing murah bonus kipas bling-bling. Udah pernah saya bahas di video sebelumnya, silahkan ditonton. Harga casing ini sendiri di rentang harga 400 ribu rupiah. Lantas berapa total PC rakitan kali ini? 1 juta bos. Lu pergi aja ke laut, pingin murah tapi bagus. Ngarep kan boleh bos. Itu bukan ngarep, tapi stres tingkat akut. Total harga PC ini di bawah 6 juta rupiah, tepatnya di kisaran 5,7 juta rupiah. Ayo, murah apa mahal nih? Sebelum merakit komputer, ada baiknya kalian berdoa dulu nih, supaya setelah kelar nggak ada kendala. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu. Hus, ngawur. Salah ya bos? Itu doa buka puasa bro. Aduh, cukup membaca basmalah. Ngapain baca doa makan? Emang ini makanan? Selalu perhatikan yang namanya segitiga di prosesor ataupun di soket prosesor. Hal ini agar nggak salah pasang prosesor. Tinggal dicocokin posisinya. Kalau nggak cocok, jangan dipaksain. Begitupun juga dengan hubungan kalian. Alah, ngelantur. Biar lebih gampang, baiknya kita pasang prosesor, cooler prosesor, RAM, dan juga SSD NVMe ke motherboard sebelum diserahkan ke pihak berwenang. Sebelum dipasang ke casing maksudnya. Karena ini pakai Ryzen, kalian wajib copot 2 bracket yang sejatinya untuk prosesor kelas bawah macam APU dan Athlon. Ada 4 baut pengunci yang harus dilepas. Kalau udah, silakan buka kait pengunci prosesor. Biarkan posisi tegang, maksudnya berdiri. Dan masukkan prosesor dengan penuh perasaan. Kaitkan kembali pengunci prosesor, lanjut kita pasang cooler dari AMD. Jangan tanya pasang pasta ya, karena pastanya udah dikasih dari cooler AMD. Kalau mau diganti ya silakan, karena salah satu penyakit pasta AMD ini, kalau udah dipasang, itu kalau mau buka susah banget ya, pastanya nempel kayak perangko. Nah, posisi tulisan AMD di cooler ini jangan di sebelah kanan ya, dilarang. Kenapa bos? Karena judi itu haram. Alah, malah nyanyi. Alasannya ya karena nanti nabrak dengan RAM. Pasang di sebelah kiri. Dan tinggal kalian kunci coolernya dengan menggunakan obeng keempat penguncinya. Diputer sampai bener-bener nggak mau muter lagi nih. Satu kesalahan saya pas mau ngunci cooler ini, saya puter sampai copot tangan juga nggak bakal kekunci. Karena posisi di atas dus motherboard ini membuat bracket belakang turun. Makanya dituruni dulu dong ke bawah, di tempat yang rata, baru dikencengin. Enak di bawah ternyata.
Akhirnya semua udah terkunci dengan baik. Udah kelar. Sekarang pasang power 4 pin ke motherboard. Wah maaf ya kalau nggak kelihatan, ini kameranya blur. Saya kira saya yang mesti pakai kacamata. Tapi saya yakin banget nggak bakal salah pasang power 4 pin ini. Setelah dipasang, jangan lupa rapiin kabel powernya. Lanjut pasang RAM-nya, silakan kalian buka dua pengunci RAM terlebih dahulu. Sebelah kiri itu udah fix ya, cukup sebelah kanan yang kalian buka. Posisikan RAM sesuai notch atau lubang di RAM. Kalau udah, tinggal dimasukin dan tekan ujung RAM baik kanan maupun kiri sampai bunyi klik. Oke, langkah terakhir kita pasang SSD M2 NVMe. Lanjut pasang baut dudukan SSD-nya. Cukup pakai tangan nih, jangan pakai kaki, diputer searah jarum jam. Jam dinding bos. Suka-suka kau lah, bikin pusing kepala. Lanjut pasang SSD-nya dan tinggal pasang baut pengunci SSD-nya. Sekarang kita pasang back panel motherboard terlebih dahulu ke dalam casing. Posisikan back panel seperti di video. Kebalik nggak apa-apa bos? Nggak apa-apa, paling motherboard nggak bisa dipasang. Ya jangan dong, pasang yang bener. Kunci back panel dengan cara didorong dari dalam, biar melahirkan, biar kepasang semua sisi back panel. Sekarang saatnya memasang motherboard ke dalam casing. Tapi pastikan terlebih dahulu, baut dudukan di casing sama dengan lubang di motherboard. Nah kebetulan yang ini agak beda ya, makanya kita pindahin dulu ke tempat yang benar. Silakan angkat motherboardnya dengan memegang cooler dari prosesor dan pastikan input-output motherboard pas dengan back panel. Lanjut siapin 6 baut pengunci motherboard yang bentuknya kayak gini dan tinggal kalian pasang semua baut ini. Sekarang kita pasang power supply-nya. Ingat, posisi kipas power supply itu harus di bawah. Di atas boleh bos. Boleh aja sih, tapi lebih baik di bawah. Karena kalau di bawah itu bisa nyedot udara segar dari luar. Kalau dari dalam yang ada udara panas yang disedot. Panas ketemu panas, makin panas. Lanjut pasang 4 baut pengunci power supply yang bentuknya seperti ini. Nah biar enak kita keluarin dulu nih kabel-kabel power supply, biar nanti gampang diatur. Kalau udah keluar semua kan enak. Ayo gak usah mikir aneh-aneh. Lah bos sendiri yang mikirnya kemana? Iya ya, maksudnya sekarang kita susun kabel yang bakal dipakai. Jelas dong, kabel power 24 pin dan 8 pin kita tarik keluar dan masukkan ke lubang kabel manajemen. Untuk posisi pengunci konektor 24 pin ini ada di sebelah kanan dan pastikan konektornya nancep dengan rapat di soketnya. Nah untuk pengunci konektor 8 pin prosesor di motherboard ini ada di posisi atas. Silakan kalian pasang dan rapatkan barisan konektornya. Lanjut pemasangan kabel front panel dari casing. Khusus untuk kabel on off kita selipin di lubang kecil ini ya. Ya tujuannya sih biar rapi ya. Maklum, casing ini nggak mikir kerapian karena nggak ngasih lubang buat kabel-kabel yang kayak gini. Buat masang kabel ini urutannya gini ya. 2 pin di bawah itu hard disk lab, 2 pin di sebelahnya itu reset, 2 pin di atas reset itu power, 2 pin di atas HDD LED itu power plus dan minus. Yakin deh nggak bakal kebalik. Kalau kebalik paling nggak mau hidup. Lanjut pasang konektor USB 2.0 dan HD audio. Dan terakhir kita pasang konektor USB 3.0. Karena di sini kita nggak pakai hard disk dan juga PGA, sekarang kita rapikan kabel-kabel yang awut-awutan ini biar nggak sumpek. Jujur agak bingung di awal buat ngerapiin kabelnya, karena memang di sini casingnya nggak ada power supply cover. Tapi setelah saya tidur, pas bangun langsung deh balik lagi ngerapiin kabel. Emang dapat wangsit bos? Kagak. Lah terus apa hubungan dengan tidur? Nggak ada. Lah orang ngantuk jangan dipaksain bro. Tidur aja dulu kalau udah berat matanya. Oh. Dan beginilah penampakan kabel-kabelnya setelah dirapikan. Kayaknya tebel banget ya, tapi tenang, bisa kok ditutup bagian kabel manajemennya. Gimana? Rapi nggak? Ya mangap ya. Ya maaf kalau nggak rapi banget ya. Sebelum menghidupkan komputer, siapkan flash disk yang isinya bootable Windows. Dan silakan kalian tancepin ke USB. USB depan bos. Depan belakang hajar bre, nggak masalah. Lanjut masuk ke BIOS alias BIOS dengan cara menekan tombol F2 di keyboard berkali-kali sampai nongol BIOSnya. Silakan masuk ke menu boot, pilih boot override, enter, dan lanjut proses instalasi Windows hingga kelar. Untuk driver VGA, saya pilih download langsung dari web AMD. Alasannya sih karena up to date ya. Sisanya silakan kalian download dari web motherboardnya. Kalau kalian pakai DVD ROM, tinggal pakai driver yang dikasih dari paket penjualan motherboard. Sebenarnya saya udah uji coba kemampuan gaming prosesor satu ini di video sebelumnya dan udah detail saya bahas. Silakan kalian klik link di deskripsi. Di sini saya kasih video super speed aja ya, hasil benchmarknya.
Dengan harga 5 jutaan kalian dapat PC gaming baru dengan kemampuan ya lumayan sih. Bisa bermain game walaupun harus setting sana sini biar lancar. Tapi ingat, ini pakai VGA onboard dan jelas sedotan listriknya nggak gede-gede banget. Saya ukur pakai termometer nih. Maaf, itu ngukur suhu badan ya. Maksudnya wattmeter. PC ini nggak nyampe 100 watt nyedot listrik. Irit banget kan? So jelasnya ada harga ada rupa. Kalau dibandingkan dengan i3 Gen 10 kemarin yang udah pernah saya bahas di video, jelas kemampuannya kalah untuk gaming karena udah pakai VGA. Yang ini cuma ngandelin VGA onboard. Kelebihan PC ini dibanding Intel kemarin, PC ini udah pakai Ryzen 5 5600G, 6 core dan 12 thread. Jelas dong, secara prosesor bagus ini. Terus RAM-nya sendiri udah 16GB. Dan SSD-nya udah M2 NVMe. Tinggal kalian pasang VGA RX 6500 XT, dijamin makin jos gandos nih PC. Oke, sampai di sini aja dulu rakitan PC gaming Ryzen 5 5600G. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di MK Channel.